Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Apa kabar? Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Akil. Kalau Ustadz berkenan, saya ingin sedikit wawancara Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sudah berapa lama dan sejak kapan Ustadz mulai mengajar? Alhamdulillah, saya menjadi pengajar hadis di Pondok Pesantren Darul Rahman itu selama 2 tahun. Alhamdulillah. Saya di situ ngajar hadis Arba'in Nawawi, hadis Bulughul Maram, dan semacamnya. Mengapa Ustadz lebih memilih untuk menjadi guru bidang hadis daripada bidang yang lain? Serta apa yang mendasari sehingga ilmu hadis menjadi pilihan Ustadz untuk yang digeluti? Saya lebih suka ilmu hadis untuk saya lebih dalami gitu ya. Kenapa? Karena saya itu pernah belajar ilmu hadis di Ciputat, Pondok Pesantren Darus Sunnah. Di situ itu saya dikasih motivasi oleh kiai saya, yaitu Kiai Mustafa Yakub, dan ustadz yang lainnya seperti Dr. Ustadz Ubaidillah. Mereka berpesan bahwasannya seorang ahli hadis itu adalah orang yang menjaga muka bumi ini, sebagaimana malaikat itu yang menjaga langit. Terus yang menjaga bumi ini adalah para ahli hadis. Maka dari itu saya berkeinginan mempunyai tekad kuat untuk mengajar, membagi ilmu hadis kepada mereka-mereka yang masih SD, yang masih kecil, supaya mereka cinta kepada hadis dan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Bisa Ustadz jelaskan secara singkat mengenai ilmu hadis itu sendiri? Sejarah ilmu hadis itu kan, kalau kita lihat dari definisi hadis, al-hadisu huwa ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqririn aw sifat. Jadi hadis itu adalah semua yang diidofahkan, yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik itu dari segi perkataannya, dari segi perbuatannya, dan sifatnya, dan ketentuannya. Itu dinamakan hadis. Nah, kemudian contohnya adalah, kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, tentu pemahaman kita ini kurang sempurna. Pasti nanti akan banyak yang melenceng atau kurang kita pahami. Akan tapi dengan kita memahami Al-Quran dan memahami hadis, itu akan lebih perfect, lebih sempurna. Kenapa? Karena hadis itu akan menjadi syarah buat Al-Quran, syarah buat ayat-ayat Al-Quran. Karena di Al-Quran itu tidak detail, akan tapi dalam hadis Nabi itu sangatlah detail. Dan juga di sana tuh banyak sekali tentang akhlak yang mulia yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin itu aja. Baru-baru ini, yaitu bertepatan dengan 2 tahun terakhir, dunia sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Nah, apa tanggapan Ustadz mengenai hal tersebut? Serta apa hubungannya, apakah ada kaitannya dengan hadis atau sejarah di zaman Rasulullah tentang pandemi? Sebagaimana kita ketahui ya, pandemi ini sungguh ya sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi inilah musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tolak. Kita harus terima dan bersyukur dan selalu berikhtiar untuk menghindari pandemi tersebut. Kalau kita lihat pada zaman atau tarikh ke belakang, sejarah pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Umar bin Khattab, itu pernah terjadi yang namanya wabah taun. Wabah taun ini juga sama seperti kayak pandemi ini, jadi menular gitu ya. Kan tapi waktu itu para sahabat, para kaum muslimin itu bersabar. Akhirnya wabah taun tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita intinya pada zaman sekarang ini harus bersabar dan berikhtiar, itu intinya. Dan jangan lupa selalu berdoa,
melakukan kebaikan dan semacam itu aja. Apakah ada saran-saran dari Ustadz untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti ilmu hadis ini di zaman yang sudah digital, serba digital gitu? Jika ada, tolong untuk disampaikan, Ustadz. Jadi ilmu hadis itu tetap eksis di zaman seperti ini. Ya, walaupun zaman kita ini zaman globalisasi, dipenuhi dengan digital, internet, dan segala macam, pokoknya sangatlah maju. Akan tapi kalau kita lihat di sana tuh para ulama, para pakar-pakar di sana tidak mau kalah. Mereka itu menciptakan namanya aplikasi Kutubut Tis'ah. Di situ lebih mudah kita untuk mengakses hadis-hadis yang sahih, mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif. Dan juga di sana itu juga ada yang namanya Al-Mausu'ah. Al-Mausu'ah itu ensiklopedia hadis. Jadi mufradat atau hadis-hadis yang susah dipahami maknanya, di situ ada ensiklopedia yang sudah diterjemahkan. Tentu ini akan membuat perubahan, memberikan kita kemudahan. Dan juga harus kita terapkan bahwasanya yang telah saya sampaikan tadi di awal-awal itu, bahwasanya seorang ahli hadis itu tuh penjaga dunia. Jadi kalau dunia ini tidak ada penjaganya, pasti akan hancur. Sebagaimana malaikat menjaga langit, yang menjaga di dunia ini adalah orang-orang yang hafal hadis, ahli hadis, yang bisa menjaga kebudayaannya Nabi, akhlaknya Nabi, itu hanya dengan hadis. Maka kita harus berpegang teguh kepada hadis ini. Karena semua sifat terus akhlak itu ada di mana, di hadis tersebut, di hadis-hadis yang sahih hasan. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Pamit untuk diri, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.